Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Koordinator Korwilcam Dindik Purwokerto Selatan, yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Purwokerto Selatan, yang kami hormati anggota PGRI se-Kabupaten Banyumas, serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, serta nikmat sempat sehingga kita bisa bermuajahah secara virtual. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami dari PGRI Ranting Karangpucung akan menyampaikan tausiah yang berjudul Amalan Perbuatan dalam Islam, yang akan disampaikan oleh Ustadz Arif Amaluddin SHI. Beliau adalah anggota PGRI Ranting Karangpucung dan sehari-hari beliau mengajar di 5NU Karangpucung. Sembari menunggu saat-saat berbuka puasa, mari kita saksikan tausiah dari beliau. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua PGRI Ranting Purwokerto Selatan, dan yang kami hormati pula seluruh anggota PGRI Kabupaten Banyumas. Pertama-tama dan yang paling utama sebagai iftahul kalam, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bilisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya sampai-sampai jumlah kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita tidak akan mungkin bisa terhitung. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Itulah kurang lebih Al-Qur'an mengatakan. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita khatamin nabiyyin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umat manusia minatul umati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini karena cahaya nur Islam. Bapak Ibu dan pemirsa yang kami hormati, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, umat Islam kehilangan seseorang yang paling mulia, makhluk termulia yang sudah Allah ciptakan di muka bumi. Pada hari itu menjelang saat-saat wafatnya baginda Rasulullah SAW, waktu itu malaikat Jibril menemui beliau SAW. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang sudah Allah perintahkan kepada saya sudah saya kerjakan.
Allah memerintahkan saya untuk berdakwah, sudah saya kerjakan. Semua kewajiban yang Allah berikan kepada saya sudah saya kerjakan. Sekarang saya ingin tahu hak-hak saya itu apa nanti setelah saya menghadap Allah. Kemudian malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, kamu gak usah khawatir. Para malaikat, mereka semua sudah berkumpul untuk menyambut kedatangan Roh-Mu yang agung, dan Allah memberikan kebebasan kepada kamu untuk memasuki surga dari pintu mana. Artinya apa? Artinya Rasulullah diberikan kebebasan oleh Allah untuk masuk dari manapun ke pintu surga. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tidak lantas membuat Rasulullah gembira. Tetap ada rona kesedihan, ada rona kekhawatiran dalam mimik wajah beliau. Lantas malaikat Jibril kemudian memberikan pertanyaan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa setelah saya berikan kabar yang baik, kenapa Anda kok masih saja tersirat rasa khawatir, rasa sedih? Rasulullah kemudian menjawab, itu untuk saya Jibril, nasib saya besok di akhirat sudah jelas, tapi bagaimana dengan umat saya, kata Rasulullah. Kemudian untuk memperjelas lagi, malaikat Jibril kemudian dengan suara yang mantap, dengan suara yang tegas, kemudian meyakinkan Rasulullah, Anda tidak perlu usah khawatir ya Rasulullah. Saya pernah mendengar bahwasanya Allah pernah mengatakan pintu surga itu haram untuk ditutup sebelum umat Muhammad semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kalimat seperti itu cukuplah membuat Rasulullah sedikit gembira dan akhirnya mempersilahkan malaikat Israel untuk menjalankan tugasnya. Hadirin dan pemirsa yang kami hormati, dari ilustrasi yang sudah kami sampaikan di atas yang merujuk kepada satu kitab yaitu Sirah Nabawi, dapat kita ambil satu kesimpulan bahwasanya setiap umat Rasulullah, seluruh umat Muhammad itu nanti akan Allah masukkan ke dalam surga. Pintu surga itu akan ditutup bila mana seluruh umat Rasulullah, umat Muhammad itu sudah masuk ke dalam surga. Siapa umat Muhammad itu? Ya tidak lain adalah kita salah satunya. Kita salah satunya. Kita sudah diberikan jatah tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan segala kenikmatan yang tidak pernah kita dapatkan. Cuma persoalannya, tiket itu bisa kita dapatkan, tiket itu bisa kita dapatkan secara langsung, atau kita itu akan mendapatkan balasan di neraka terlebih dahulu. Artinya kita bisa langsung masuk ke dalam surga ataupun belakangan masuk ke dalam surga. Itu semua tergantung kepada amal perbuatan kita. Karena nantinya setelah hari kiamat, ketika umat manusia itu dibangunkan dari hari kiamat, kemudian dihisab oleh Allah, maka dalam Al-Quran dikatakan faman takulat mawazinu wa huwa fi 'ishatir radiyah. Ketika amal perbuatan itu ditimbang oleh Allah dan ternyata amal kebaikannya itu lebih berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka tempat kembalinya adalah tempat yang diridhoi oleh Allah dalam artian surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummu hafiyah. Tapi ketika ditimbang amal kejelekannya itu lebih
berat dari amal kebaikan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Semua itu tergantung dari amal perbuatan yang dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu, langkah yang paling bijaksana itu tidak lain adalah bagaimana sedini mungkin kita sudah mulai mengumpulkan amal perbuatan yang sekiranya akan berpotensi mendatangkan pahala yang itu akan sangat kita butuhkan untuk memperberat timbangan amal kita di akhirat. Namun satu persoalan bagi kita, amal perbuatan yang bernilai pahala, yang bernilai ibadah dan berpotensi mendapatkan pahala, apakah itu hanya didapatkan dari yang sifatnya itu ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya? Kalau memang hanya kita dapatkan dari hal-hal seperti itu, maka alangkah sempitnya Islam. Namun dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan itu termaktub dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Rasulullah menjabarkan dengan sangat jelas sekali tentang pembagian amal perbuatan manusia. Ya. Dalam kitab tersebut, dalam kitab Ta'lim tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, ya, bersabda, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru min a'malil akhirah bi husnil niyat, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirah wa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyat. Maksudnya apa? Maksudnya kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya, banyak sekali amal perbuatan manusia yang salah satunya itu adalah amal dunia, namanya amal dunia. Apa tanda dari amal dunia? Amal dunia itu adalah amal yang apabila dikerjakan tidak berpotensi mendatangkan pahala. Wa yasiru min a'malil akhirah bi husni niyat. Tapi pada suatu ketika amal dunia yang dikerjakan itu tidak ada pahalanya, suatu ketika akan berubah menjadi amal akhirat bi husnul niat, sebab karena niat yang baik. Ya. Amal akhirat itu bagaimana? Amal akhirat itu adalah perbuatan yang kita lakukan dan itu berpotensi mendapatkan pahala. Seperti sholat kita kerjakan, itu dapat pahala, logikanya. Puasa kita kerjakan, logikanya dapat pahala, dan sebagainya. Namun suatu ketika amal dunia ketika dikerjakan itu tidak ada pahala, tapi suatu ketika akan mendatangkan pahala, berubah menjadi amal akhir. Tergantung kepada niat yang baik. Begitu pula sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Ada amal yang namanya amal akhirat. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, amal akhirat itu adalah ketika itu dikerjakan berpotensi mendapatkan pahala. Contoh, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Ketika itu dilakukan, maka dipastikan pahala akan mengalir. Itu amal akhirat. Tapi suatu ketika amal akhirat itu bisa berubah menjadi amal dunia, ya. Wa yasiru min a'malid dunya bisu'in niat, hanya karena niat yang tidak baik. Artinya apa? Artinya amal akhirat ketika itu nanti dikerjakan tidak diiringi dengan niat yang baik, itu akan berubah menjadi amal dunia. Contohnya, kita sholat, ya. Sholat tapi kita tidak
melafatkan niat, bagaimana hukum sholat kita? Jelas batal. Karena apa? Karena niat itu termasuk rukun, dan rukun itu harus dikerjakan, ya. Rukun itu harus dikerjakan, ya. Niat, ya. Niat itu adalah sesuatu yang sifatnya harus dibarengkan dengan perbuatan, ya. Nah, kalau kemudian ibadah itu tidak diiringi dengan niat, maka ibadah tersebut berpotensi menjadi amal dunia yang tidak ada pahalanya sama sekali. Sholat tidak berniat, sholatnya jadi batal, artinya kita tidak bisa mendapatkan pahala dari sholat yang kita kerjakan. Puasa tidak berniat, sama saja dengan la siyam, tidak ada puasa baginya. Zakat tidak ada niat, itu juga menjadikan zakat kita akan tidak diterima oleh Allah. Itu akan berubah menjadi amal dunia. Tapi sebaliknya, walaupun itu amal dunia, tapi karena diiringi dengan niat yang baik, minimal bismillahirrahmanirrahim, misalnya kita makan, langsung makan, itu amal dunia. Tapi sebelum makan kita masih menyempatkan untuk berdoa atau minimal bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan menjadi amal akhirat yang berpotensi akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan pahala bagi kita. Kita tidur diawali dengan niat yang baik, minimal bismillah. Maaf, kita ke kamar mandi, awali dengan niat yang baik, minimal bismillahirrahmanirrahim. Itu semua perbuatan yang berpotensi akan mendatangkan pahala untuk kita. Nah, pahala-pahala itulah yang sangat kita butuhkan untuk memperberat timbangan kita ketika hari yaumul hisab itu datang. Itu yang sangat kita harapkan. Ibarat kata, pahala itu adalah bekal. Ketika kita mau melakukan perjalanan yang jauh, ketika bekal kita cukup, bekal kita banyak, kita tidak akan kesulitan. Tapi ketika perjalanan kita jauh, kemudian bekal kita sedikit, bekal kita pas-pasan, itu sangat bermasalah bagi kita. Oleh karena itu, marilah di sisa-sisa Ramadan ini kita bulatkan tekad untuk menjadikan amal dunia yang kita kerjakan menjadi sebuah amal akhirat dengan niat yang baik, minimal bismillahirrahmanirrahim. Karena hasil dari itu semua, konsekuensi dari itu semua, maka apa? Maka Allah akan menggantikan, Allah akan memberikan kita itu pahala. Apalagi ini bulan Ramadan, yang ibarat kata ulama, bulan Ramadan itu adalah bulan kita itu memanen pahala. Oleh karena itu sangat eman-eman sekali. Kalau dalam istilah Jawa itu eman-eman sekali kita tidak memaksimalkan momen di bulan Ramadan. Kita melakukan perbuatan, selama itu perbuatan baik, tidak bertentangan dengan syariat Islam, usahakan awali dengan niat yang baik, minimal bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah akibat dari itu Allah akan menjadikan perbuatan itu menjadi satu amal akhirat yang bernilai ibadah dan berpotensi akan mendatangkan pahala. Dan pahala itulah sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk menghadapi perjalanan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita kesabaran, sehingga kita bisa mengumpulkan sebanyak mungkin pahala-pahala yang sudah Allah janjikan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, walaupun singkat. Semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati serta para pemirsa dimanapun berada, demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Arif Amaluddin SHI. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Kami dari PGRI Ranting Karangpucung mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa fir ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.